Selamat pagi, Selaras People. Nah, kali ini kalian pasti bingung kita ada di mana. Kita ada di mana, Bang Rey? Kita ada di lapangannya Geraha Laras Sentul. Ya, lihat kita sampai ke Depok di sini. Emang karena memang udaranya tuh adem banget di sini. Nah, tadi kan kita habis keliling nih, Bang Rey. Kita lihat progres perkembangan terbaru di Perumahan Geraha Sentul. Ya. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai nih sama Bang Rey. Kita kurang kopinya doang ya, Bang Rey. Iya, Mbak. Kita kurang kopinya belum ada doang. sponsor. Belum ada sponsor ya. Kalau yang mau nambahin sponsor buat kopi, boleh buat ngobrol-ngobrol santai kita. Nah, oke Bang Rey, tadi kan kita udah keliling, kita melihat progres terbaru perkembangan dari Geraha Sentul, dan kebetulan kita starting dari 2018 itu memang lumayan cepat banget progresnya saat ini. Sudah hampir kurang lebih sekitar 60% ya terdelivery untuk pembangunan di Perumahan Geraha Sentul. Nah, oke, kita ngobrol sedikit santai nih Bang Rey sebagai kaum milenial nih. Sekarang kan biasanya kaum milenial perbandingan untuk dia membeli rumah adalah apartemen dengan rumah, betul nggak Bang Rey? Betul. Betul. Nah, kebanyakan kalau kaum milenial seperti Bang Rey dan saya kaum milenial masih masuk lah ya kaum milenial. Nah, biasanya pasti kan lebih memilih kalau bahasa kerennya tinggal di mana. Wow, apartemen tuh kayaknya udah oke banget ya Bang Rey. Nah, kira-kira untuk kaum milenial apa sih pertimbangannya? Kenapa dia nggak beli rumah aja? Sedangkan harga apartemen sekarang juga sudah agak lumayan tinggi ya Bang Rey. Iya. Dan itu hampir sama dengan harga rumah. Kenapa nggak memilih rumah aja? Coba, kira-kira kalau dari segi Mas Rey ini yang sebagai kaum milenial, kira-kira apa pertimbangannya Bang? Kalau dari segi kaum milenial, dari pandangan aku tuh bahwa lifestyle-nya itu Mbak lebih simple. Betul. Karena Sama. kan kita kan nggak harus beres-beres rumah. Karena kan kalau studio, maksudnya apartemen yang studio kan cuma segitu aja. Cuma tuh. segitu aja, sama aja kayak orang ngekos ya Bang Rey. Iya, Ya, betul. betul. Jadi memang dia nggak mau capek nyapu, ngepel dan bebenah segala macam. Sebenarnya sih cuman dari segi praktis atau lagi dari segi praktisnya sih sebenarnya. Tapi kalau investasi jangka panjang udah pasti sebenarnya kalau apartemen itu kalau menurut aku sih rugi ya. Iya. Ya, salah satu kerugiannya adalah yang pasti adalah nilai investasinya. Dari segi legalitas, betul, lagi dari segi misalkan kalau rumah kita masih bisa ngebangun, ngerenov karena masih ada setengah lebih, betul Bang Rey ya. Kalau apartemen ya udah that's it, segitu aja, dia nggak bisa perkembangan apapun. Belum lagi jangan salah, mungkin orang melihat apartemen itu praktis, tapi sebenarnya justru biaya yang keluar justru lebih gede, benar nggak sih? Iya. Misalkan Biaya kayak IPL-nya, Mbak. ya kayak service charge-nya dibilangnya itu main besar. Kita mau maku tembok aja nggak bisa sembarangan, bener nggak sih? Itu harus izin segala macam ke pengelola dan lain-lain. Kalau rumah kan kita mau seperti apa, dan IPL-nya tuh udah murah-meriah hore ya, kayak di GLS kita berapa IPL di GLS itu 100.000. Ya, coba 100.000 itu sudah security, sudah kebersihan, sampah dan segala-galanya tuh udah ditanggung sama pihak developer. Tapi kalau di apartemen belum tentu segitu Bang Rey ya. Tentu, soalnya aku pernah dapat konsumen, dia tuh bilang IPL-nya tuh per bulan 400.000. 400.000 coba. Kalau misalkan nih sedangkan apartemen kalau kita sewa harian ya kurang lebih tuh 300.000. Ngebayangin nggak sih IPL-nya tuh lebih besar dari kita sewa harian. Betul nggak sih Bang Rey gitu. Mending kalaupun misalkan dia mau studio yang apartemen tapi studio mendingan kosan, bener nggak sih? Betul. Nah, jadi itu sebenarnya sih lebih ke kalau kaum milenial adalah melihatnya sudut sempitnya adalah seperti itu. Sebenarnya daripada mereka membeli atau mengangsur, kan itu mengangsur juga ya Bang Rey ya. Iya. Mengangsur si apartemen tadi, kenapa nggak mengangsur rumah? Bedanya paling nggak terlalu jauh, cuman kan dari segi jangka panjangnya itu jauh banget ya Bang Rey ya. Kayak legalitasnya juga kalau apartemen kan hanya sertifikat hak guna pakai, tapi kalau rumah itu sertifikat hak milik, jadi selamanya akan jadi milik kita. Kalau si apartemen suatu saat itu memang harus dirubuhkan ya kita dirubuhkan, nggak ada hak kita untuk tetap bertahan di situ, benar nggak sih Bang Rey? Gitu. Jadi memang itu adalah beberapa poin-poin pertimbangan apabila kalian memilih antara apartemen atau rumah. Yang enak sih sebenarnya apartemen itu mendingan sewa, bener nggak sih Bang Rey? Kalau emang kita misalkan nih Bang Rey kerja di Jakarta, mungkin praktisnya mendingan memilih apartemen ya nggak dibandingin rumah karena mungkin dekat dari tempat kerja. Cuman kalau rumah tetap kita beli rumah, tapi apartemen cukup sewa aja, nggak perlu dibeli kalau menurut aku ya, bener nggak sih Bang Rey? Betul. Karena kan kita juga hidup nggak hanya mau sendiri terus, mau nggak sih? Enggak mau dong Mbak. Pastinya kan nanti mau punya anak, mau punya istri, mau punya keluarga, belum lagi kalau ada orang tua datang ke rumah itu kan lebih enak dibandingin kita cuma di apartemen. Jadi apartemen sih kalau menurut aku itu adalah untuk yang jangka pendek ya Bang Rey ya gitu, tapi tetap rumah adalah prioritas utama untuk jangka panjang kita, betul nggak sih Bang Rey? Nah itu adalah
beberapa pertimbangan apabila kalian memilih antara mau investasi atau mau membeli apartemen ataupun rumah. Kurang lebih seperti itu. Nah, Stars People, nah tadi kan kita udah berbincang-bincang di morning pagi ini, udah morning pagi lagi ya, di pagi ini bersama kita berdua. Ya. Nah, sekian bincang-bincang kita kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di Selanjutnya progres selanjutnya, betul, bersama kita berdua juga podcast selanjutnya. Ya, dan juga kita satu hal Bang Rey, kita open endorse. Nah, jadi untuk menemani kita kalau mau ada snack atau kopi atau minuman apapun bisa hubungin kita berdua, nanti kita cantumin nomor telepon. Oke, endorse untuk di YouTube kita berdua. Betul banget Bang Rey. Jadi sekian Stars People, selamat pagi dan salam hangat, sukses selalu.